Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang saleh dan salehah? Ibu berharap sampai saat ini kalian semua masih diberikan nikmat sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Dan jangan lupa salat 5 waktu dan hafalannya, serta sisipkan dalam setiap doa kalian. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita semua dapat belajar kembali di sekolah SDIT Nurul Ikhlas tercinta kita. Oke, siap semuanya? Satu sekalian, kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan soal tentang perkalian dan pembagian pecahan. Kita mulai ya. Konsentrasi semuanya. Baik, untuk contoh 1. 4,5 dikali 20%. Coba perhatikan, ini pecahan desimal dikalikan dengan 20%, itu persen. Untuk mempermudah sebenarnya ada dua cara. Kita gunakan dulu cara 1 ya. 4,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 45/10 dikali dengan 20%. 20% itu per 100. Nah, setelah dalam bentuk pecahan biasa, maka perkalian itu kita kalikan. Yang atas atau pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut, yaitu 45 dikali 20 sama dengan 900 per 10 dikali 100 sama dengan 1000. Nah, setelah sudah mencapai seperti ini, kita coret nolnya. 0, 2, karena atas dicoret 2, bawahnya kita coret 2 juga. Tinggal 9/10. 9/10 bisa dijadikan pecahan desimal. Atau kalau dalam bentuk pecahan biasa cukup dalam seperti ini ya. Tapi kalau dalam bentuk pecahan desimal yaitu 0,9 ya. Nah, ini cara yang pertama. Sedangkan cara kedua itu kita bisa pakai 45/10 dikali 20/100. Ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya, sama dengan samping. Tetapi yang cara 2 itu kita sederhanakan atau kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Ya, coba perhatikan ini. Ini boleh kita membagi dengan bilangan pertama, yaitu dengan pembilang dan penyebut yang sama. Misalnya yang sebelah ini, 20 dengan 100, sama-sama bisa dibagi dengan 20. Ini dibagi dengan 20. Ya, terus kemudian 45 per 10 dikali 20 bagi 21, 100 bagi 25. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 45 dengan 5 atau 45 dengan 10. Boleh dibagi 45 dengan 5 atau 45 dengan 10, yaitu 45 misalnya ini kita bagi dengan 5, 45 bagi 5. Di sini juga dibagi 5. 45 bagi 5 itu adalah 9, 10 bagi 5 2 dikali 1/5. Setelah seperti ini kita kalikan 9 dikali 1, 9, 2 dikali 5, 10. Jadi 9/10 jika dijadikan menjadi pecahan campuran, jika dijadikan pecahan biasa maka 0,9. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh kedua, 3/5 dikali 4/6. Coba kenalin, ini pecahan apa? Iya, betul, pecahan campuran. Dan yang ini adalah pecahan biasa.
Nah, pecahan campuran ini untuk mempermudah kalian menyelesaikan perkaliannya, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Yaitu bagaimana caranya kemarin, ada yang masih ingat? Iya, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian ditambah dengan 3, yaitu 13 per, penyebutnya sama ya, 5. Dikali dengan 4 per 6. Ya, kita menggunakan cara satu saja untuk mempermudah kalian. Kalau perkalian itu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, ya. Oke, pembilangnya di sini 13 dan 4. Berarti 13 dikali 4 sama dengan 54 per penyebut dikalikan dengan penyebut, 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi hasilnya 54 per 30. Bisa tidak kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Ya, tentu saja bisa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Caranya bagaimana kemarin? 54 dibagi 30. 30 kali berapa yang mendekati 54 atau sama dengan 54? Dikali 1 sama dengan 30, dikurangkan 42. Sisanya 24. Jadi pecahan campurannya adalah 1. Ini tulis di atasnya ya, 24 per 30. Nah, coba perhatikan. Di sini belum sederhana, masih bisa disederhanakan kembali, yaitu dengan dibagi dengan angka 6. 24 dibagi 6. Kalau pembilangnya dibagi 6, penyebutnya juga harus dibagi 6. Yaitu yang samping tetap ya, 1, terus kemudian 4 per 5. Tuh. Jadi hasil akhirnya adalah 1, 4 per 5. Tentu mudah bukan? Kita lanjutkan untuk soal ketiga, yaitu 3,7 dikali 0,21. Perhatikan, jenis pecahannya adalah kedua-duanya adalah pecahan desimal, ada komanya. Kalau dua-duanya sudah sejenis, kita kalikan langsung. Caranya, komanya kita tutup dulu. Kalau komanya ditutup, jadi angka berapa itu? 37. Nah, sedangkan yang ini, jika komanya ditutup, jadi 021. Kalau 0 di depan kan tidak usah ditulis, jadi tinggal angka 21. Nah, kita kalikan ya, seperti biasanya. 7 kali 1, 7, 3 kali 1, 3. 7 kali 2, 14, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Jadi 7, 7, 7. Nah, selanjutnya kita hitung angka di belakang koma. Yang depan di belakang koma ada berapa angka? 1, betul. Yang kedua, angka di belakang koma ada 2. Jadi 1, ini 2. Bila dijumlahkan, jadinya angka di belakang koma menjadi 3. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Jadi di sini ya, komanya ada di sini. Depannya kita kasih angka 0. Jadi 3,7 dikali 0,21 adalah 0,777. Oke, tentu mudah bukan? Kita akan membahas mengenai pembagian pecahan. Coba perhatikan di contoh di papan tulis. Contoh pertama, 1/2/9 dibagi 1/3. Coba perhatikan ya. Untuk bilangan pertama, pecahan pertama itu adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 9 ditambah 2 sama dengan 11 per 9 dibagi 1/3. Pada pembagian pecahan, prinsipnya adalah tanda bagi ini kita ganti dulu. 11/9, karena ini bagi, kita ubah dalam bentuk kali. Tetapi ada syaratnya. Yang bilangan pecahan di belakang kita balik. Yang penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebutnya. Nih, 3/1.
Dari mana 3/1? Karena ini 1/3. Karena pembaginya udah dalam bentuk kali, maka yang belakang kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kalau sudah seperti ini, sama dengan di perkalian tadi. 11 dikali 3 sama dengan 33. Per 9 dikali 1 sama dengan 9. Ya, bisa disederhanakan tidak? Bisa, yaitu dibagi dengan 3. 33 dibagi 3. Kalau disederhanakan itu, tadi bagaimana? Iya, dibagi dengan bilangan yang sama. Jika pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3. 33 dibagi 3 sama dengan 11, dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. 11/3. Nah, ini bisa dijadikan lagi menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu sama dengan 32/3. Ya, tentu mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk contoh kedua, yaitu 20% dibagi 1,5. Perhatikan jenis pecahannya. Yang depan itu adalah persen dan yang belakang adalah desimal. Nah, untuk mempermudah kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 20%, 20/100 dibagi dengan 1,5. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Komanya kita tutup. 15, di belakang koma ada satu angka, jadi per 10. Oke, paham dari sini? Kalau sudah, nah, pembagian itu tadi prinsipnya apa sayang? Iya, tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Tapi yang belakang kita balik, yaitu 10/15. Ya, kalau sudah seperti ini, kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita kalikan. 20 dikali 10 adalah 200, dan 100 dikali 15 adalah 1500. Nah, ini belum dalam bentuk yang sederhana ya. Ini kita coret, karena nolnya di sini ada 2, kita coret atau kita bagi dengan 100. Kita sederhanakan ya. 200 dibagi 100 adalah 2, dan 1500 kita bagi 100 adalah 15. Jadi bentuk sederhananya adalah 2/15. Bagaimana? Tentu mudah bukan? Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah perkalian pecahan. Kesimpulannya, A per B jika dikali dengan C per D, maka kalian tinggal mengalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut, atau A kali C per B dikali D ya. Sedangkan pembagian pecahan A per B dibagi C per D sama dengan A per B, jadi bilangan pecahan yang depan itu tetap, tanda bagi berubah dengan diubah menjadi tanda kali, sedangkan pecahan yang belakangnya kita balik, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Oke, tentu mudah bukan? Tidak ada kesulitan bagi kalian? Nah, jika ada kesulitan, kalian boleh menghubungi wali kelas kalian atau Bu Tika ya. Demikian tadi pembelajaran matematika kita untuk hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.